warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan penyuluhan terkait kanker payudara. Selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Shalom. Kalau nama kakak siapa? Hai Pak. Sebelumnya kakak udah tahu belum sih apa itu tentang kanker payudara? Belum. Jadi Kak, kanker payudara atau tumor payudara adalah adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam payudara yang kadang-kadang dapat dirasakan seperti benjolan. Lalu, jika sel abnormal di dalam payudara ini membelah tanpa terkendali dan menginvasi, akan menyebar ke organ lain. Maka sel ini disebut dengan sel kanker. Kemudian tumor dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada tumor jinak dan yaitu non kanker, dan ada tumor ganas yaitu disebut dengan kanker. Kemudian jika tumor atau kanker ini tidak segera ditangani, maka sel-sel kanker payudara dapat menyebar ke organ tubuh yang lain. Apakah Kak mengerti? Ya, mengerti. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya. Sebelumnya kakak-kakak udah tahu belum sih apa itu kanker payudara? Udah. Oke, bagus dong ya kalau udah tahu. Nah, kalau buat tanda dan gejalanya, apakah kakak semuanya udah tahu? Belum. Nah, kebetulan hari ini aku mau ngadain penyuluhan nih Kak. Jadi, tanda dan gejala dari kanker payudara itu ada 5 nih. Kakak-kakak bisa cek di rumah dengan cara mandiri, bisa bercermin ataupun di kamar mandi. Tanda yang pertama itu ada benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda pada jaringan sekitar. Kemudian juga yang kedua itu ada nyeri dan pembengkakan pada payudara. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perubahan pada kulit payudara. Terus juga pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Nah, sebelumnya kakak-kakak tuh udah tahu belum sih cara tips mencegah kanker payudara itu seperti apa? Belum. Nah, kebetulan berdasarkan yang saya ketahui itu, tips mencegah kanker payudara itu kakak-kakak bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah, ataupun kakak-kakak ini boleh datang ke petugas medis buat cek kesehatan. Terus juga yang kedua itu ada cek kesehatan secara rutin, terus periksa riwayat keluarga, apakah riwayat keluarga kakak-kakak ini ada yang pernah kena kanker payudara, itu bisa berpotensi ya Kak. Terus juga ada kakak-kakak tuh harus rajin beraktivitas fisik, terus kelola stres, terus juga istirahat yang cukup, hindari alkohol, terus juga melakukan pola makan yang sehat. Jadi kayak menghindari micin, terus juga makanan-makanan yang pedas yang kayak gitu-gitu tuh itu bisa menimbulkan kanker payudara gitu sih Kak. Sebelumnya dari kakak-kakak, apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, kenapa sih kanker payudara ini lebih dominan terjadi pada wanita dibanding pria? Oke, izin menginformasikan ya kakak sebagai ilmu tambahan juga. Kenapa sih kanker payudara itu lebih banyak menyerang kepada perempuan? Karena memang lebih rentan dan lebih beresiko karena dari segi hormon, kemudian usia, terus juga obesitas. Jadi perempuan itu lebih banyak dapat terkena kanker payudara seperti itu. Halo Kak, permisi sebelumnya. Mohon maaf mengganggu ya Kak. Di sini saya akan bertanya sedikit, apa yang Kakak tahu tentang penyebab kanker payudara? Enggak Kak. Jadi di sini saya akan memberitahu dan sedikit informasi ya Kak tentang penyebab kanker payudara itu. Ada 2 faktor sebelumnya. Yang pertama ada faktor genetik dan faktor hormonal. Apa yang Kakak tahu tentang faktor genetik dan faktor hormonal? Enggak Kak. Jadi gini, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Kak. Yang pertama itu kan ada faktor genetik ya. Faktor genetik itu yaitu wanita yang beranggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama berpeluang tinggi yang terjangkit pada kanker payudara. Dan yang kedua itu ada faktor hormonal, yaitu pada dasarnya hormonal wanita normal mengendalikan pembelahan sel dengan payudara. Perubahan hormonal dapat memicu pembelahan yang abnormal dan mempertinggi resiko terkenanya kanker payudara. Ada yang kakak tidak paham atau bagaimana? Ada yang ditanyakan?
Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Semoga penyuluhannya dapat bermanfaat dan berguna. Terima kasih ya Kak. Terima kasih telah menyaksikan video penyuluhan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.